Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah pada saat ini kita memulai tahun ajaran baru. Perkenalkan, nama Bapak Komarudin. Bapak mengajar di MTSN 2 Kota Bekasi, tepatnya pada mata pelajaran ilmu fikih. Nah, pada saat ini kita berada di semester awal, maka tentunya pelajaran fikih untuk kelas 7 membahas tentang bab toharoh. Yang pertama kita perlu tahu bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah supaya ibadah kita dapat berjalan dengan baik dan benar. Hukum mempelajari ilmu fikih wajib. Karena apa? Karena ilmu fikih salah satu ilmu yang menyebabkan kita beribadah agar baik dan benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar fikih bukan hanya target kita mengejar nilai yang nantinya akan diberikan oleh guru atau wali kelas kita, tetapi belajar ilmu fikih menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita beribadah secara baik dan benar sampai kita meninggal dunia. Oleh karena itu tolong diperhatikan, saking pentingnya belajar ilmu fikih, maka mari kita mulai pelajaran kita ini dengan bersungguh-sungguh. Yang pertama yaitu di dalam ilmu fikih untuk kelas 7, bab yang pertama yaitu membahas tentang bab toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh yaitu kegiatan membersihkan diri atau bersuci dari hadas dan najis. Di dalam hidup kita mempunyai hadas dan najis. Yang pertama tentang najis. Apa itu najis? Najis yaitu kotoran yang menempel baik pada badan manusia, pada pakaian manusia, atau pada tempat. Ada 3. Najis, kotoran yang menempel pada pakaian, pada badan, maupun pada tempat. Sehingga apabila kita terkena najis dari ketiga golongan tadi, baik itu pakaian, tempat, maupun badan, maka menghalangi sahnya kita untuk melaksanakan sholat dan tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah ketika pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Nanti kalau semuanya mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Paling tidak ketika kita sholat, kita tahu apa itu najis yang nantinya takutnya dapat menghalangi pahala sah atau tidaknya sholat kita. Nah, dalam agama kita najis terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada najis mukhafafah, ada najis mutawasitoh, ada najis mughalazoh. Yang pertama yaitu najis mukhafafah, najis ringan, najis air kencing, air kencing bayi yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Bagaimana kalau kejadiannya bayi baru 1 hari tapi minum susu formula, susu kalengan, atau makan pisang walaupun sedikit, maka air kencing bayi yang tersebut walaupun baru 1 hari, andai kata bayi itu udah makan selain air susu ibu, itu termasuk ke dalam nantinya najis mutawasitoh. Nah ini maksudnya apa? Najis mukhafafah itu apabila si bayi belum makan apa-apa kecuali masih makan minum air susu ibu aja. Apabila kita terkena kencing daripada bayi tersebut, maka hanya cukup memercikan air saja kepada bagian yang terkena kencing, baik itu pada badan maupun pada baju, nanti akan suci lagi dan boleh untuk melaksanakan sholat lagi yang terkena tadi najis mukhafafah gitu. Jadi najis yang paling ringan. Yang kedua ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh yaitu najis sedang, najis pertengahan. Najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh terbagi menjadi 2. Ada najis mutawasitoh ainiyah, ada najis mutawasitoh hukmiyah. Ainiyah bagaimana? Najis mutawasitoh yang kelihatan bentuknya maupun rupanya. Contoh, kotoran manusia, air kencing yang masih ada, yang masih kelihatan. Kemudian apa? Tempat yang kotor menjijikan. Nah itu najis mutawasitoh ainiyah, kelihatan bentuknya. Nah
Ada najis mutawasithah hukmiyah yang terkena dengan hukumnya saja. Contoh apa? Tadi misalnya kita kencing. Ini anak laki-laki nih biasanya misalnya. Ya mudah-mudahan anak-anak MTSN kota 2 kota Bekasi ya kalau kencing besok langsung istinja. Kencing kita terkena celana. Tapi kencingnya tadi pagi. Ini udah siang, celananya udah kering. Tadi mau basah kena air kencing, sekarang udah kering. Nah, walaupun itu kering, maka tetap celana tersebut dihukumi dengan hukum ada najis mutawasithah hukmiyah. Jadi jelasnya ainiyah kelihatan bentuknya, hukmiyah tidak kelihatan bentuknya, namun dikategorikan tetap najis. Ini najis mutawasithah. Cara membersihkannya bagaimana? Najis mutawasithah, cara membersihkan dibersihkan dulu najisnya. Contoh, kalau buang air besar tentunya harus dibersihkan dulu najisnya. Baru bersih, baru nanti wudhu lagi. Kalau adanya pada tempat, karena tadi apa? Najis itu bisa pada tempat, pada pakaian atau pada badan. Kalau adanya pada badan ya bersihkan dulu badannya. Kalau adanya pada pakaian najis mutawasithah maupun najis yang lainnya, maka dibersihkan dulu pakaiannya. Begitupun misalnya pada selain tempat, badan maupun pakaian, semuanya harus dibersihkan dulu. Ini cara membersihkan najis mutawasithah. Yang terakhir ada najis mughalazah. Najis mughalazah ini najis berat. Ini najis air liur anjing atau babi yang terkena kita misalnya. Tapi ini sangat jarang kita alami. Yang paling sering mah kita alami najis mutawasithah. Najis apa-apa aja udah jarang. Yang paling sering ya najis mutawasithah. Nah, kalau najis mughalazah, terkena air liur anjing atau babi, cara membersihkannya yaitu disiram dengan 7 kali air dan salah satunya diselingi dengan debu. Ini cara mensucikannya. Nah, mudah-mudahan dengan 3 macam pokok pembahasan najis ini dapat dimengerti oleh anak-anakku sekalian bahwa najis itu merupakan kotoran yang dapat menghalangi sahnya sholat kita maupun tawaf pada waktu pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Sehingga kalau kita tidak bersihkan maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sangat kita harus perhatikan keberadaan najis ini. Yang najis pada dasarnya ada pada pakaian, pada tempat maupun pada badan kita. Nih, ini najis. Kemudian setelah najis ada apa? Ada alat yang digunakan untuk membersihkan najis tersebut. Ya pada umumnya untuk membersihkan najis itu kita menggunakan air. Namun kalau tidak ada air boleh enggak? Contohnya kita buang air kecil, tidak ada air, boleh enggak dengan batu atau dengan daun yang kesat? Boleh kalau memang dalam keadaan darurat. Tapi pada umumnya kita toharoh bersuci dari najis atau hadas menggunakan air. Air di dalam agama kita menurut mazhab Imam Syafi'i dikelompokkan ke dalam 4 golongan macam air. Ada air mutlak atau air suci mensucikan, ada air musyamas, ada air mustakmal, ada air mutanajis. Yang pertama air mutlak atau air yang suci mensucikan terbagi menjadi 7 macam air, yaitu air sungai, air mata air, air laut, air hujan, kemudian air sumur, air embun, salah satunya itu semuanya. Nah, air ini yang dapat digunakan untuk bersuci. Jadi kita wudhu dengan air sungai, asalkan air sungainya bersih, tidak najis, tidak kotor, tidak menjijikan, airnya mengalir bersih, itu boleh kita gunakan untuk bersuci. Kemudian ada air laut, kalau kita ada di laut boleh kita gunakan untuk bersuci air laut. Ada air hujan. Nah, kalau keadaan sedang hujan kita ingin wudhu boleh menggunakan air hujan. Ya, asalkan air hujannya yang udah bersih lagi, jangan air hujan yang tercampur debu. Ada air mata air, air sumur. Nah, kalau sekarang sih pada layaknya sering kita gunakan air keran. Ya, itu air yang suci untuk berwudu atau nanti untuk membersihkan hadas kecil atau hadas besar. Nah,
Ada air mustakmal. Air mustakmal. Yang kedua, air mustakmal. Air mustakmal ini air yang telah digunakan untuk bersuci. Sehingga kalau air sudah digunakan untuk bersuci, tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi. Kalau kapasitasnya sedikit. Tetapi kalau memang keberadaan kita mungkin ada kulah seperti kolam renang besar ukuran 200 meter misalnya, itu airnya mengalir dari kolam satu ke kolam yang berikutnya, seperti banyak kejadian di daerah-daerah Sukabumi atau daerah Bogor. Di sana ada orang yang wudhu di satu kolam, tapi nanti digunakan lagi untuk berwudhu lagi, untuk bersuci lagi, tapi airnya sambil mengalir dan tidak menjijikan airnya, walaupun mungkin hijau tapi hijau bening. Nah, air yang seperti ini boleh, bukan air mustakmal. Nah, yang maksud air mustakmal ini air sedikit udah dipakai untuk bersuci lalu dipakai lagi, ini yang tidak boleh ya. Kemudian ada air musyamas. Air musyamas yang ketiga, air musyamas ini air yang terjemur dengan sinar matahari di dalam suatu wadah berbentuk logam dan sebagainya. Ini tidak boleh, hukumnya makruh untuk bersuci. Ya, makruh itu artinya digunakan tidak berdosa, ditinggalkan mendapat pahala. Kalau zaman sekarang sih kita nggak usah menggunakan air musyamas. Air yang suci mensucikan aja banyak daripada kita menggunakan air musyamas yang memang hukumnya makruh. Yang keempat ada air mutanajis. Ini jelas, air mutanajis itu sudah hukumnya pasti tidak boleh digunakan untuk bersuci, untuk toharoh, baik itu mensucikan hadas kecil maupun hadas besar. Tidak boleh untuk berwudu, tidak boleh untuk mandi hadas besar. Ini air mutanajis. Air mutanajis bagaimana? Air yang kurang dari 2 kulah, airnya sedikit, terjatuh najis misalnya, baik itu najis mutawasito ainiyah ya, ataupun yang lain-lainnya ya, tadi kayak kena bangkai, itu najis mutawasito ainiyah, terjatuh air itu dengan bangkai atau dengan darah dan sebagainya, maka air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci ya. Ini sekadar pelajaran awal kita tentang bab toharoh. Jadi tolong diusahakan anak-anakku semua, jaga diri kita, bersihkan diri kita setiap hari, jauhkan diri kita dari najis, karena najis itu suatu kotoran yang memang hukumnya harus kita jauhi, karena agama kita mengajarkan kepada kita kebersihan sebagian dari iman. Maka jaga tempat kita agar selalu bersih, kemudian pakaian kita agar selalu bersih, kemudian badan kita juga agar selalu bersih. Kalau sudah bersih, kita menggunakan badan kita, pakaian kita, tempat kita untuk ibadah, maka insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekedar pertemuan pertama pembahasan tentang toharoh dan macam-macam najis. Nah, nanti kita ketemu lagi pada pertemuan yang berikutnya, akan Bapak jelaskan tentang macam-macam hadas. Jadi dalam hidup kita ada hadas, ada najis. Kalau hadas nih Bapak bahas sedikit. Kalau hadas kotoran juga yang menghalangi sahnya sholat dan tawaf. Tetapi kotoran hanya ada kalau hadas hanya ada pada badan manusia. Itu hadas. Kotoran yang menghalangi sahnya sholat atau tawaf yang menempel pada badan manusia. Najis sama pengertiannya, kotoran juga, tetapi kotoran yang menempel bisa pada badan, bisa pada pakaian, bisa pada tempat. Ada 3, pada badan, pakaian, atau tempat, sehingga menghalangi sahnya sholat dan tawaf. Jadi intinya hadas dan najis sama-sama kotoran yang dapat menghalangi sahnya sholat dan tawaf. Hadas terbagi menjadi 2, ada hadas kecil dan hadas besar. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sudah, sampai situ saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat anak-anakku semua. Tolong diamalkan pelajaran yang singkat ini. Mudah-mudahan dapat memperbaiki ibadah kita yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.